Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semangat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, sekarang Ibu akan cek kerapihan dan kehadiran anak-anak semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Raya. Ada yang tidak hadir. Kenapa? Oh iya, tadi ada keterangan katanya si Raya sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh untuk Raya. Dan yang lainnya sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sudah rapi semuanya? Sudah. Anak-anak masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Nah, ada lagunya? Ada. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebimbangan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Iya, hebat. Profil pelajar Pancasila kalian sudah hafal semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang Iya, kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak beriman tidak? Beriman kepada Allah dan kitabnya. Iman artinya apa? Percaya.
percaya. Apa nak? Iya, percaya atau yakin akan adanya Allah dan juga yakin akan adanya kitab-kitab Allah. Itu akan kita pelajari. Ada berapa kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui? Ada? Jangan malu-malu Anindita. Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Zabur, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar itu, nanti anak-anak akan melihat tayangan videonya ya. Ya, tayangan videonya. Sebelum melihat tayangan video, nanti kalian akan ibu buat kelompok. Ya, dalam kelompok tersebut nanti kalian harus bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, silakan. Tugas kalian adalah silahkan kalian jawab dan tulis di buku kalian tugas yang ibu berikan. Ya, kerja ke kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Tapi sebelum mengerjakan itu, ibu mau mengingatkan kembali. Yuk, anak-anak tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahuin? 25. Masih ingat? Masih. Ayo kita nyanyikan terlebih dahulu yuk. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, di antara 20 nabi dan rasul tadi yang kalian sebutkan, ada tidak nanti nabi yang menerima kitab-kitab Allah tersebut? Ada tidak? Ada. Iya, baik. Sebelum mengerjakan tugas yang ibu berikan, itu nanti dulu ya, di stop. Kalian silahkan simak terlebih dahulu video yang ada di depan anak-anak. Coba diperhatikan. Nanti dari situ kalian akan bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Apa sih kitab Allah itu? Ya, kitab-kitab Allah. Apa sih kitab Allah itu? Apa isinya dan buat apa? Ayo kita lihat. Mari kawan, Nah, mari semua ini ada lagu. hafal Ya, dengarkan. kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Mari bersama. Baik. Nah, kalian sudah melihat kan? Sepenggal dari video ini ada lagu kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada berapa tadi? Ada 4. 25 itu nabi dan rasul ya. Laki-laki kitab-kitab Allah. Tadi sudah mendengar ya. Yuk coba kita cek ya sekali ya. Untuk mempermudah kita mengingat tentang kitab-kitab Allah. Coba ya ibu bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Mari kawan, mari semua hafal kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita.
iya. Kita lanjutkan ya. Nanti kita akan ingat kembali. Kitab berasal dari bahasa Arab. Kitab. Kitabun. Artinya buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi, kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah. Bagaimana kitab Allah sampai ke kita? Kitab-kitab Allah ini. Bagaimana kitab Allah sampai ke kita? Jibril. Iya, kitab-kitab ini disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mewahyukannya kepada para nabi. Kemudian para nabi memberitahukan kepada Kemudian para nabi memberitahuan kepada para umat, kemudian ditulis oleh para sahabat, dan kemudian sampai deh kepada kita di umatnya. dalam lagu kita tahu ada 4 Ada berapa kitab-kitab Allah? Iya, ada 4 kitab-kitab Allah. Lalu apa manfaat kitab-kitab Allah itu? Apa manfaat kitab-kitab Allah itu? Petunjuk. Iya, petunjuk Ya, adalah petunjuk untuk umat sebagai manusia. Maksudnya apa petunjuk itu? Yuk kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Suatu hari saya ingin membeli Ya, meja diperhatikan. Ketika pesan di online, ternyata yang datang adalah 1 buah kardus besar berisi papan-papan, baut-baut, dan ada buku petunjuk. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat merakit meja belajar tersebut? Ya, tentunya dengan melihat buku petunjuknya. Ketika kita sudah melihat buku petunjuknya dan mengikuti aturan sesuai yang ada pada buku petunjuk tersebut, kita dapat membuat meja belajar. Begitu pula apabila kamu membeli mobil mainan. Ketika kamu sudah membeli mobil mainan, ketika kamu buka, di dalamnya ternyata ada bagian-bagian kecil dan buku petunjuk. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan melihat buku petunjuknya untuk dapat merakit mainan tersebut jadi bagus dan sempurna. Begitu pula dengan kitab-kitab. Allah memberikan kita kitab-kitab ini agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Nah, dari kitab-kitab ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah apa? Sebagai petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk kita dapat mengetahui mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Seperti tayangan tadi ya. Jadi buku petunjuk sama contohnya dengan tadi kita seperti membeli barang. Misalkan beli barang mainan. Pas kita datang itu kan masih potongan-potongan ya, belum utuh jadi satu. Tapi di dalamnya ada buku petunjuk. Nah, dari buku petunjuk itulah kita dapat mengetahui bagaimana cara memasang mainan tersebut sehingga menjadi mainan yang bisa digunakan. Jadi itu ya petunjuk. Begitupun dengan kitab-kitab Allah ini ya, sebagai petunjuk umat manusia. Isi kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang keimanan, tentang rukun iman. Lalu apa isi kitab-kitab Allah? Ya, isinya adalah pujian-pujian kepada Allah. Apalagi? Tentang iya tentang keimanan ya, kita mengetahui rukun iman ya, rukun Islam, terus apalagi tentang takdir ya, malaikat, kitab, rasul, dari buku kitab ini isinya. Terus apalagi ibadah isinya tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Terus juga petunjuk. Terus apa lagi?
petunjuk hidup mana yang baik, Iya. mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Iya, petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Apalagi? Iya, kita dapat mengetahui kisah-kisah teladan dari kejadian zaman dahulu. Terus ada lagi tidak? Iya, betul. Ada juga ilmu pengetahuan di dalamnya tentang alam semesta beserta isinya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, Iya. teladan agar kita berakhirat. Sekarang mari kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur. Sekarang kitab Zabur kepada Nabi siapa? Iya, kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya tentang zikir, Apa isinya kitab Zabur? zikir, Iya, isinya pujian-pujian kepada Allah. Iya, zikir, nasihat, ilmu, hikmah, dan doa. Ada juga kisah Nabi di dalam kitab Zabur. Selanjutnya kitab Taurat. Silakan disimak. kitab Taurat diwariskan Ya, untuk Nabi Musa alaihi salam. isi kitab Taurat isinya Isinya apa isinya? Ya, isinya adalah Injil untuk Nabi iya. Sekarang kitab Injil. Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Isinya apa? beriman kepada Allah dan informasi tentang kita Al-Quran Ya. Muhammad Nabi kita, Dan yang terakhir adalah kitab yaitu kitab Al-Quran. ya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Al-Quran Ini adalah kitab yang terakhir. isinya yang Kitab Al-Quran. Isinya apa? ibadah, Isinya hidup, puji-pujian. Ya. semuanya ada di Al-Quran. Terus keimanan. Apalagi? Kita dapat mengamalkan kita Ibadah. Apalagi? Iya, petunjuk hidup. Terus apalagi? Iya, kisah teladan dan ilmu pengetahuan. kita dapat mengamalkan kitab kita yaitu Al-Quran di dalam kehidupan. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, silahkan itu tugas sudah Ibu bagikan untuk nanti kalian akan sampaikan kepada teman-teman kalian di depan. Silahkan mulai untuk mengerjakan ya. Ada pertanyaan tidak? Ya, dari tugasnya itu. Silahkan dikerjakan. Nanti disiapkan ya siapa yang akan membacakan di depan ya. Ya, keduanya boleh, boleh. Kan itu ada dua, boleh keduanya. Coba anak-anak perhatikan, ada 4 kitab yang wajib kita ketahuin. Anak-anak dapat melihat dari gambar yang sudah Ibu siapkan, kalian dapat menunjuk mana kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, jika Ibu meminta kalian untuk menyebutkan kitab, maka sebutkan melalui gambar ya. Arsyila, mana kitab Al-Quran?
Kitab Al-Quran. Iya, betul. Mana kitab Taurat? Iya, betul. Nih, Injil. Ada tidak Injil? Ayo, yang mana? Yang lainnya tidak memberitahu. Biarkan melihat sendiri. Ayo, yang mana? Yang di bawah. Iya, ayo. Mana kitab Al-Quran? Gambar yang menunjukkan. Iya, betul. Dari sini, depan. Yuk, Riza. Mana kitab Injil? Ayo, dilihat. Masa tidak terlihat? Ayo, Injil mana? Yang di tengah apa yang di bawah? Iya, iya. Coba tunjukkan Al-Quran yang mana? Yang menjadi kitab kita. Iya, betul. Anindita, Al-Quran. Iya, betul. Al-Quran. Iya, ini adalah kitab kita sebagai umat Muslim. Al-Quran. Sudah paham semua ya? Iya. Kitab-kitab Allah. Satu, kitab apa yang pertama? Zabur. Yang kedua, Taurat. Iya. Kitab Taurat. Yang ketiga, yang keempat, kitab iya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Zatainku apa tadi? Zabur, Taurat, Injil, Al. Bisa ya? Bisa. Nanti menyampaikannya juga bisa. Ya sudah paham ya? Iya, ada 4 kitab Allah dan Nabi penerimanya. Kenapa? Sudah. Wah, kelompok berapa? Tadi sudah dibuat, tadi kita sudah buat kelompok ya? Kelompok 7. Iya, wah ini dapat kelompok 7. Ini kelompok 5. Iya. Iya. Tadi sudah dapat kelompok berapa? 5, iya. 6 itu, nah, itu kelompok 6. Sudah. Kalau di dalam rukun iman, ada tidak di dalam rukun iman apa rukun Islam? Kitab-kitab Allah. Rukun iman. Iya, rukun iman yang keberapa? Kita kan pernah ya menyanyikan lagunya ya. Coba yuk kita nyanyikan yuk. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar Rasul.
kitab-kitab Allah dalam rukun iman yang keberapa? Keberapa? Ayo. Kitab-kitab Allah ada dalam rukun iman keberapa? Iya, Anindita, betul. Yang ketiga, yang keberapa, Nak? Ketiga. Kan sudah dinyanyikan tadi. Kitab-kitab Allah yang ketiga dalam rukun iman. Jadi, semangat. Terima kasih ya. Sudah? Kalau sudah selesai berarti boleh untuk maju ke depan ya. Siap Wahyu? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Sebut saja kelompok 1. Wahyu dan siapa? Iban. Wahyu dan Iban. Boleh nak untuk maju ke depan? Maju ke depan, kasih tepuk tangan dong untuk kawannya. Wah, abang. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo, yang Putri dulu. Sini. Ya, sini silakan ke depan. Namanya siapa ini? Arsila. Oke, Arsila. Sana. Oke, ini dari kelompok 2. Kelompok 2. Ayo diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu. Kan apa dari kelompok 2? Ya, silakan. Satu. Apa tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah? Jawaban kami dari kelompok 2, kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia dan sebagai pedoman moral serta hukum dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kehidupan sehari-hari. Oke, kawannya ada lagi. Ayo, Alessia, silakan. Selanjutnya, yang kedua, boleh. Ya. Oke, kalau ayo dari yang silakan yang kedua. Siapa yang menerima kitab-kitab Allah dan Oke, ulangi siapa yang menerima. siapa yang menerima kitab-kitab Allah? Apa peran mereka? Jawab kami dari kelompok. Ya, silakan. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi sebagai petunjuk bagi umat mereka seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Baik, ini dari kelompok 2. Sudah? Kelompok 2. Oke, ditutup dulu dong. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan. Sekarang ini dulu Anindita, ayo. Anindita. Ya. Ya, yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Siapa yang menerima kitab-kitab Allah dan apa peran mereka? Jawaban kami dari kelompok 2. 1. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi sebagai petunjuk bagi umat mereka seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa,
Alaihi wasallam. Alaihi salam. Alaihi wasallam. Taurat Nabi Isa alaihi wasallam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi wasallam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Alaihi salam. Alaihi wasallam. Alaihi salam. Alaihi salam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 3 lebih hebat. Ayo, silahkan. Udah belum? Masih ada? Oke, yuk lanjutkan. Lanjut ya. Iya, Bu. Sudah belum ini? Belum. Coba ayo bacakan boleh hasilnya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah? Jawaban kami dari kelompok 4. 1. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia dan sebagai pedoman moral serta hukum dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Silakan duduk ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Duduk lagi. Ya. Oke, sekarang satu lagi ya. Renan dulu, Renan. Ayo, kelompok Renan. Mana, Bu? Dari salam dulu, ayo dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dari kelompok berapa? 2. Ya, silakan. Apa tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah? Jawaban kami dari kelompok 2. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk hidupnya benar kepada umat manusia dan sebagai pedomannya moral serta hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, Siapa yang menerima kitab-kitab Allah dan apa peran mereka? Jawaban kami dari kelompok 2, kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi sebagai petunjuk bagi umat mereka, seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud Daud alaihissalam. alaihi salam. Iya. Sekarang Akmal, Dari petunjuk apa ya? boleh. Ayo silakan Akmal. Diturunkannya? Dengarkan tujuan diturunkannya apa? Diturunkannya kitab-kitab Allah. Jawab kami dari kelompok 2. 1. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia dan sebagai pedoman moral serta hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap yang menerima kitab-kitab Allah dan apa peran mereka? Jawaban kami dari kelompok 2. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi sebagai petunjuk bagi umat mereka, seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Ada lagi? Oh, sudah habis nak ya? Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah? Jawaban kami dari kelompok 2. 1. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup yang benar
kepada umat manusia dan sebagai pedoman moral serta hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, sebagai petunjuk dan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya diturunkannya Al-Quran. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, dengan jujur. Tadi kita membahas tentang kitab-kitab Allah. Apa sih tujuannya diturunkan kitab-kitab Allah? Ayo, bagaimana tadi kitab-kitab Allah diturunkan? Untuk apa? Untuk umat manusia sebagai apa? Iya, sebagai petunjuk. Ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Kita masuk pada kesimpulan ya sebelum kita tutup ya pelajaran kita. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Yang pertama, Zabur. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab apa? Ayo Iban, kitab apa yang kedua? Kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab apa? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk atau pedoman kita hidup supaya kita dapat mengetahui mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah hari ini kita pelajari sebagai petunjuk hidup ya. Jadi itulah yang harus kita sebagai pedoman. Kalau tidak ada yang bertanya, baik kita tutup pelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, kita tutup dengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.